nama saya Aisyah Rahmawati dari kelas 11 OTKP 1 nomor absen 3 SMK Negeri 1 Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan mengenai mengenal anggaran perusahaan. Di sini yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama, apakah itu anggaran perusahaan? Yang kedua, untuk apakah anggaran perusahaan? Yang ketiga, faktor-faktor apa sajakah yang perlu diperhatikan dalam penyusunan penganggaran? Dan yang keempat, jenis-jenis anggaran. Yang pertama, anggaran. Apakah itu anggaran? Anggaran adalah rencana terperinci dan sistematis tentang seluruh kegiatan pengeluaran dan penerimaan yang dituangkan dalam bentuk angka-angka mata uang dan dalam jangka waktu yang akan datang. Bahasan yang kedua yaitu untuk apakah anggaran perusahaan? Bagi perusahaan, anggaran dapat berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman kerja seluruh struktur organisasi. Yang kedua, sebagai alat perencanaan terpadu yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, sebagai alat pengkoordinasian kerja. Yang keempat, sebagai alat pengawasan kerja. Dan yang kelima, sebagai alat evaluasi kerja. Pembahasan fungsi anggaran. Yang pertama, sebagai pedoman kerja, seluruh organisasi bertugas untuk dapat memberikan arahan dan target yang harus dicapai oleh kegiatan perusahaan pada waktu yang akan datang. Yang kedua, sebagai alat perencanaan terpadu yang dimiliki oleh perusahaan. Anggaran perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk merumuskan rencana perusahaan dan untuk menjalankan pengendalian terhadap berbagai kegiatan perusahaan secara menyeluruh. Yang ketiga, sebagai alat pengkoordinasian kerja dalam fungsi ini memiliki fungsi untuk dapat memperbaiki koordinasi kerja intern perusahaan sehingga dapat saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik untuk dapat mencapai goal tujuan perusahaan yang telah ditetapkan perusahaan oleh tim manajerial perusahaan dan tim decision maker perusahaan. Yang keempat, sebagai alat pengawasan kerja. Dalam fungsi keempat ini, penganggaran memiliki fungsi sebagai tolak ukur, alat pembanding untuk menilai evaluasi realisasi kegiatan perusahaan. Anggaran diperlukan serangkaian standarisasi prestasi atau target yang bisa dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dengan realisasinya terdapat pelaksanaan setiap aktivitas yang dapat dinilai kinerjanya dan dibandingkan dengan tahun yang lampau. Yang kelima, sebagai alat evaluasi kerja. Dalam fungsi kelima ini, memiliki fungsi untuk memberikan pedoman bagi perbaikan operasi perusahaan dalam menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh agar pekerjaan bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Bahasan yang ketiga yaitu faktor-faktor apa sajakah yang perlu diperhatikan dalam penyusunan penganggaran. Perihal faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan penganggaran yaitu yang pertama, pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan. Yang kedua, pengetahuan umum perihal struktur perusahaan dan pola kepemimpinan perusahaan. Yang ketiga, data-data perusahaan dari tahun sebelumnya. Yang keempat, perkembangan kondisi ekonomi, baik dari segi tingkat presentasi, perkiraan tingkat inflasi pemerintah, kebijakan perekonomian pemerintah, arah politik ekonomi pemerintah. Yang kelima, pengetahuan tentang strategi-strategi pengembangan perusahaan. Yang keenam, pengetahuan strategi kompetitor pesaing dalam menjalankan mesin investasi
perusahaan sebagai pesaing. Yang ketujuh, kemungkinan adanya perubahan kebijakan pemerintahan, baik itu kebijakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perusahaan. Yang kedelapan, penelitian untuk pengembangan perusahaan, baik itu penelitian perihal bidang-bidang apa sajakah yang baik untuk dilakukan investasi. Dan yang terakhir yaitu jenis-jenis anggaran yang berlaku umum di masyarakat dan perusahaan. Berdasarkan ruang lingkup atau intensitas penyusunannya, anggaran dibedakan menjadi dua. Yang pertama, anggaran parsial, dan yang kedua, anggaran komprehensif. Berdasarkan fleksibilitasnya, anggaran dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, anggaran tetap atau fixed budget. Yang kedua, anggaran kontinu atau continue budget. Dan yang terakhir, berdasarkan periode waktu. Anggaran dibedakan menjadi dua. Yang pertama, anggaran jangka pendek 1 tahun, dan yang kedua, anggaran jangka panjang lebih dari 1 tahun.